Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD, dan di sini kami dari kelompok 12 yang terdiri atas nama Repi Mariska, saya sendiri, dan teman saya Hani Wirani dan Beri Ereki. Di sini kami akan menjelaskan salah satu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, yakni tentang ayat dan hadis tentang tumbuhan. Tentang ayat tumbuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk menanam pohon, sayur-sayuran, dan sebagainya. Pertama, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami turunkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Kematangannya sesungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99, ayat yang pertama tentang ayat tumbuhan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Beri Ereki. Kedua, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian teman-teman atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ketiga, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sebagainya menjadi minum dan sebagainya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya. Kamu mengembalakan ternakmu, Dia menumbuhkan bagian kamu dengan air hujan, itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya Hani Wirani akan melanjutkan penjelasan dari saudara Beri Ereki, yaitu menurut ulama besar asal Mesir yang kini menetap di Qatar, Dr. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Islam Agama Ramah Lingkungan, ada dua pertimbangan Allah menjadikan penghijauan untuk manusia. Pertama, pertimbangan manfaat. Al-Qaradawi menunjuk ayat Abasa 24-32 yang berbunyi, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun lezat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu, untuk binatang-binatang ternakmu. Al-Qaradawi menjelaskan salah satu manfaat dari tanaman adalah untuk makanan, yang bahkan telah dinikmati manusia semenjak dulu. Pertimbangan kedua dari penghijauan, lanjut Al-Qaradawi, adalah untuk keindahan, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu di kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Quran Surah An-Naml ayat 6. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Mengutip Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Qaradawi menyatakan bahwa bertani atau penghijauan merupakan fardu kifayah. Karena itu, katanya, pemerintah harus melakukan penghijauan yang salah satu bentuk usaha itu adalah dengan menanam pepohonan. Artinya, Dia yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi ini jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan.
maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran Surah At-Toha